Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang analisis jurnal procurement. Selanjutnya ada anggota kelompok kami yaitu ada Siska Febrianti Putri, Rike Saki, Salsa Latifah, Felisa Putri, dan saya sendiri, Salsa Asih Suciati. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Latifah Jahra dengan NIM 23500912332. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu procurement. Procurement atau pengadaan merupakan proses pengadaan barang, jasa, atau pekerjaan dari pihak ketiga yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendukung operasional maupun pencapaian tugas strategis. Lalu, tujuan dan fungsi Procurement memiliki tujuan utama untuk memperoleh barang dan jasa dengan kualitas terbaik, harga yang kompetitif, serta waktu pengiriman yang tepat. Fungsi utama procurement dalam organisasi menurut Bird et al. 2010 meliputi yang pertama ada memastikan kontinuitas pasokan, mengelola biaya secara efisien. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas barang atau jasa. Lalu yang keempat ada menjaga hubungan baik dengan pemasok. Lalu yang terakhir menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Apa itu e-procurement? Menurut Perpres RI nomor 54 tahun 2010 pasal 1 ayat 37, e-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan melalui teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu tujuan Sutedi 2012-258 menyebutkan tujuan e-procurement adalah untuk menyederhanakan proses pengadaan dan pembayaran, menyediakan komunikasi online antara pembeli dan vendor, mengurangi biaya administrasi, serta mempercepat proses pengadaan. Jurnal utama. Fenomena masalah, proses pengadaan barang dan jasa di PT Industri Nabati Lestari memiliki peran penting dalam mendukung operasional perusahaan, namun masih menghadapi kendala seperti pengadaan yang melebihi anggaran yang mencerminkan kurangnya perencanaan dan pengendalian. Selain itu, pendekatan lama yang melihat hubungan tetap antara persediaan dan layanan pelanggan perlu diperbarui dengan sistem analisis real time agar pengelolaan persediaan menjadi lebih efisien dan responsif. Lalu di sini ada tujuannya. Yang pertama ada menganalisis hubungan antara procurement dan manajemen supply chain pada PT Industri Nabati Lestari. Lalu yang kedua ada mengevaluasi peran procurement dalam manajemen supply chain untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas hubungan antara perusahaan, pelanggan, dan konsumen dengan mempercepat proses bisnis seperti pemasaran, seleksi pemasok, pembayaran, pengelolaan inventaris, serta penyelesaian kontrak dan penjualan. Selanjutnya, pada jurnal utama, analisis hubungan production pada manajemen supply chain pada PT Industri Nabati Lestari di Keksei Menke. Untuk rangka pemikiran, dalam dunia bisnis, selain fokus sumber daya manusia yang berkualitas dan fleksibel atau berwawasan luas, selain faktor lain yang tidak sangat penting yaitu pengadaan barang. Pengadaan barang dan jasa pada suatu organisasi merupakan suatu kegiatan rutin dilakukan. Pengadaan barang pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip utama yang harus dipatuhi yaitu quality, cost, delivery, yaitu berorientasi kepada kualitas dan spesifikasi yang tepat, biaya yang optimal, serta supply dan penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu. Pengadaan atau procurement barang dan jasa bermaksud untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk kelancaran operasional suatu lembaga atau perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif demi memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Namun, pada praktiknya di lapangan masih memiliki beberapa kendala atau masalah, salah satunya pengadaan barang dan jasa yang melebihi anggaran. Tindakan yang disarankan
kemungkinan alokasi dana dari tempat lain untuk menutup biaya barang tersebut dan jelas untuk memprioritaskan pembelian berdasarkan tingkat kepentingan barang tersebut bagi PT Industri Nabati Lestari. Selanjutnya, ada metode. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Metode ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih terperinci dan mendalam. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan rekrutmen pada manajemen supply chain pada perusahaan. Dan yang terakhir ada sampel dan populasi. Sampel yang digunakan dalam jurnal ini adalah para ahli, karyawan, pekerja yang bekerja dalam industri tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembahasan tentang jurnal utama. Pada bagian procurement, menentukan beberapa permasalahan yang sering muncul. Salah satunya adalah terkait dengan pengadaan barang atau jasa yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan oleh PT INL. Dalam situasi ini, divisi procurement mengambil beberapa tindakan, yaitu yang pertama, meninjau anggaran untuk mencapai kemungkinan alokasi dana dari tempat lain untuk menutupi biaya barang tersebut. Yang kedua, melakukan negosiasi dengan pemasok untuk mencoba mendapatkan barang biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada memprioritaskan pembelian berdasarkan tingkat kepentingan barang tersebut bagi PT INL. Dan yang terakhir, menunda pembelian jika memungkinkan dengan mengikuti siklus anggaran yang ada. Selanjutnya, hubungan procurement pada manajemen supply chain PT Industri Nabati Lestari di Keksei Menke untuk procurement dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam manajemen supply chain. Yang pertama, ada penyelarasan strategi dan tujuan procurement dapat membantu menyelaraskan strategi dan tujuan perusahaan dengan kegiatan rantai pasok. Yang kedua, ada hubungan yang baik dengan pemasok procurement dapat membantu membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Yang ketiga, ada integrasi keberlanjutan dalam rantai pasok procurement dapat membantu mengintegrasikan keberlanjutan dalam rantai pasok perusahaan. Yang keempat, ada diversifikasi pemasok procurement dapat membantu dalam diversifikasi pemasok untuk mendapatkan mitra bisnis terbaik. Yang kelima, ada meningkatkan nilai tambah. Procurement dapat membantu meningkatkan nilai tambah dalam operasional perusahaan dengan mempertimbangkan seperti biaya, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman. Yang keenam, ada implementasi procurement. Implementasi procurement dapat meningkatkan efektivitas proses operasi dan transparansi rantai pasok. Selanjutnya ada informasi sharing. Informasi yang akurat dan tepat waktu antar perusahaan dan pemasok dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam manajemen supply chain. Selanjutnya, ada long-term relationship. Hubungan jangka panjang dengan pemasok dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam manajemen supply chain. Selanjutnya, ada cooperation kerjasama yang baik antara perusahaan, pemasok, membantu meningkatkan efektivitas dalam manajemen supply chain. Selanjutnya, ada analisis sistem procurement barang dan jasa di perguruan tinggi swasta, studi kasus di Universitas Teknologi Sumbawa. Yang pertama ada persamaan, fokus pada procurement. Kedua, jurnal ini berfokus pada aspek procurement termasuk analisis strategi dan praktik terbaik dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya ada penelitian dan studi kasus. Keduanya menerbitkan artikel yang mencakup penelitian empiris, studi kasus, dan analisis teoritis yang berkaitan dengan procurement. Selanjutnya ada tujuan akademis. Masing-masing jurnal bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengetahuan akademis dan praktik di bidang procurement, serta untuk menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi. Selanjutnya ada reviewed. Kedua jurnal menerapkan proses
review untuk memastikan kualitas dan validitas penelitian yang diterbitkan. Selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama, pada lingkup dan cakupan. Journal of Public Procurement lebih fokus pada pengadaan publik termasuk kebijakan regulasi dan praktik di sektor publik. Jurnal ini sering membahas isu-isu yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan publik. Selanjutnya, International Journal of Procurement Management atau UPM mencakup pengadaan di sektor publik dan swasta dengan fokus pada lebih luas pada strategi procurement, manajemen, rantai pasok, dan inovasi dalam pengadaan. Selanjutnya, pendekatan. Pada Journal of Public Procurement cenderung lebih teoritis dan analitis, dengan banyak artikel yang membahas kebijakan dan dampaknya terhadap pandangan publik. International Journal of Procurement Management atau UPM lebih berorientasi pada praktik dan aplikasi, seringkali menyajikan studi kasus di berbagai industri dan sektor. Pada target pembaca, Journal of Public Procurement ditunjukkan terutama untuk akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan yang terkait pada pengadaan publik. Pada International Journal of Procurement Management atau UPM, menargetkan pembaca yang lebih luas, termasuk praktisi di sektor swasta dan publik, serta akademisi yang terkait pada manajemen procurement secara umum. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kedua jurnal memiliki fokus yang sama dalam hal procurement, tetapi mereka berbeda dalam lingkup, pendekatan, dan target pembaca. Journal of Public Procurement lebih berfokus pada isu-isu pengadaan publik, sementara International Journal of Procurement Management atau UPM menawarkan perspektif yang lebih luas yang mencakup sektor swasta dan praktik procurement secara umum. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik atau e-procurement di LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara. Persamaannya, kedua jurnal membahas tentang hubungan antara procurement dan manajemen supply chain serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi dalam konteks perusahaan. Yang kedua, metode penelitiannya, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Fokus pada efisiensi, kedua jurnal menekankan pentingnya procurement dalam meningkatkan efisiensi manajemen supply chain dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu, pentingnya hubungan dengan pemasok. Keduanya menyoroti pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pemasok untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan meminimalkan risiko. Perbedaannya, jurnal yang pertama berfokus pada PT Industri Nabati Lestari di Kesei Mangke, sedangkan jurnal kedua mungkin membahas konteks yang berbeda meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam konteks yang diberikan. Yang kedua, detail implementasi. Jurnal pertama memberikan detail lebih dalam mengenai tindakan yang diambil oleh divisi procurement ketika menghadapi masalah anggaran, sedangkan jurnal kedua mungkin tidak memberikan detail yang sama. Lalu, aspek yang ditekankan, jurnal pertama menekankan pada implementasi e-procurement dan material requirement planning atau MRP sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, sedangkan jurnal kedua mungkin lebih fokus pada aspek teoritis dari manajemen supply chain. Kesimpulan, kedua jurnal memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan antara procurement dan manajemen supply chain. Mereka menunjukkan bahwa procurement memiliki peran kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Meskipun terdapat perbedaan dalam konteks dan detail yang dibahas, inti dari kedua jurnal menekankan pentingnya strategi procurement yang baik dalam hubungan yang kuat dengan pemasok untuk mencapai tujuan perusahaan. Implementasi sistem yang efisien seperti e-procurement dan MRP juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja supply chain. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Kesiapan Para Penyedia Terhadap
kebijakan pengadaan barang atau jasa berkelanjutan, Sustainable Public Procurement. Persamaan pada kedua jurnal tersebut mencakup keduanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keduanya membahas peran penting procurement dalam menunjang kinerja organisasi atau perusahaan. Meskipun dengan pendekatan berbeda, baik melalui kebijakan maupun pemilihan pemasok yang ramah lingkungan, dan yang terakhir sama-sama mengungkapkan adanya hambatan baik struktural maupun teknis yang perlu dibenahi agar procurement lebih efektif. Perbedaannya yang terdapat pada ruang lingkup pada jurnal, kesiapan penyedia terhadap kebijakan SSP membahas kebijakan nasional tentang hubungan keberlanjutan di berbagai sektor industri, sedangkan jurnal analisis hubungan procurement pada manajemen supply chain fokus pada satu perusahaan, PT Industri Nabati Lestari, di mana bagaimana procurement mendukung operasional supply chain-nya. Sedangkan perbedaan dari pendekatan pada jurnal SPP menekankan kebijakan publik, regulasi, kesiapan industri, dan dampak terhadap UMKM. Dan pada jurnal supply chain menekankan aspek praktis, teknis, dan operasional seperti efisiensi anggaran, sistem ERP, dan MRP. Selanjutnya, pada perbedaan di masalah utama, untuk jurnal SPP menyoroti ketidaksiapan sektor tertentu dan perlunya dukungan kebijakan. Sedangkan pada jurnal supply chain menyoroti kendala teknis dalam sistem manajemen gudang dan prosedur pengadaan. Kesimpulannya, procurement adalah bagian penting dalam mendukung efisiensi, keberlanjutan, dan kinerja baik dalam skala nasional maupun perusahaan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan sistem, struktur industri, kolaborasi dengan pemasok, dan dukungan teknologi. Dalam konteks kebijakan, diperlukan peran aktif pemerintah, sedangkan dalam konteks operasional, perusahaan perlu membenahi sistem internal seperti ERP dan MRP. Keduanya saling melengkapi dan menunjukkan bahwa procurement bukan sekedar proses pembelian, tapi strategi penting dalam pembangunan dan daya saing. Di sini ada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik pada pemerintah Kota Yogyakarta. Dan di sini ada persamaannya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengadaan. Keduanya menggunakan metode yang sama, yaitu metode pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan dan dokumentasi. Keduanya juga menghadapi kendala seperti keterbatasan teknis, persetujuan berjenjang, dan kebutuhan pelatihan SDM. Terus ada perbedaannya. Perbedaan terdapat di objek penelitian, di mana jurnal ini melakukan penelitian untuk pemerintah daerah. Perbedaan mengenai isu utama yaitu legalitas dan pelaksanaan e-procurement dari aspek hukum administrasi. Ada juga perbedaan di permasalahannya yaitu kendala sistem LPSE dan pelaksanaan peraturan e-procurement. Dan kesimpulannya dari kedua jurnal ini, tujuan penelitian sama dan hasilnya pun sama. Metodenya pun sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan yang membedakan dari kedua jurnal ini adalah fenomena masalah yang terjadi pada masing-masing instalasi. Vicar approach for selection of big data analysis in procurement management. Nah, persamaannya itu, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pengadaan dan rantai pasok. Selain itu, keduanya fokus terhadap peran procurement dapat memperbaiki efisiensi dalam sistem logistik atau rantai pasok. Nah, perbedaannya, Fujifilm menggunakan metode kuantitatif. Selain itu, perbedaan pada pendekatan teknologi ini fokus pada pemilihan big data untuk mendukung pengadaan menggunakan metode matematis. Dan yang terakhir, dalam kontribusi ilmiahnya, lebih teoritis dan berbasis model pengambilan keputusan kuantitatif. Nah, kesimpulannya, jika JERMI lebih bersifat aplikatif dan konseptual, menggambarkan realitis procurement di perusahaan lokal Indonesia, sedangkan TSM menawarkan pendekatan konseptual dan metodologis
yang bisa diterapkan secara luas dan cocok untuk pengambilan keputusan strategis berbasis teknologi tinggi. Oke, selanjutnya ada Fraud Prevention of Government Procurement of Goods and Service in Local Government. Nah, persamaannya, jurnal ini membahas implementasi procurement dalam pengadaan barang dan jasa, sedangkan jurnal utama membahas peran procurement dalam keseluruhan supply claim management. Nah, perbedaannya, jurnal ini yang ditulis oleh Dewi Kusumawardhani Anita mengkaji upaya pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan daerah. Jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode SEM menggunakan aplikasi Smart PLS. Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh e-procurement dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan kecurangan dalam proses pengadaan. Nah, kesimpulannya, kedua jurnal menunjukkan bahwa procurement yang baik sangat menentukan keberhasilan organisasi, baik itu dalam sektor swasta yang menekankan pada efisiensi rantai pasok maupun sektor publik yang menekankan pada pencegahan korupsi dan kecurangan. Selanjutnya ada penerapan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mendukung ketahanan tahta pemerintahan daerah. Nah, persamaannya, keduanya membahas procurement dan e-procurement sebagai bagian penting dari proses pengadaan dan manajemen, terus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kinerja pengadaan melalui sistem yang lebih terstruktur. Terus perbedaannya, jurnal ini menggunakan objek penelitian di instansi pemerintah daerah. Terus jurnal ini membahas implementasi e-procurement dan pengaruhnya terhadap ketahanan tata pemerintahan, sedangkan jurnal utama hubungan procurement dengan supply chain management. Nah, kesimpulannya, kedua jurnal menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa yang efektif, baik di sektor publik maupun swasta, berperan penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Implementasi e-procurement terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan memperkuat tata kelola organisasi. Selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-procurement di PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Persamaannya dengan jurnal utama, yang pertama, kedua jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lalu persamaan yang kedua, sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan persamaan yang terakhir, yaitu kedua jurnal ini membahas tentang fungsi procurement, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kinerja karyawan. Selain persamaan, ada juga perbedaan dengan jurnal utama. Yang pertama, jurnal ini membahas implementasi e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan jurnal utama membahas peran procurement dalam keseluruhan supply chain management. Perbedaan yang kedua yaitu jurnal ini menggunakan objek penelitian di instansi BUMN sektor energi atau PLN, sedangkan jurnal utama menggunakan objek penelitian di perusahaan manufaktur atau industri nabati lestari. Perbedaan yang terakhir yaitu masalah spesifik jurnal ini adalah proses pengadaan langsung dan pelatihan SDM, sedangkan jurnal acuan atau jurnal utama membahas validasi form MIS atau secara langsung, secara manual, dan keterlambatan distribusi barang. Maka kesimpulan yang dapat diambil, kedua jurnal sepakat bahwa procurement, baik dalam konteks e-procurement maupun dalam hubungannya dengan manajemen rantai pasok, memiliki peran sentral dalam efisiensi operasional perusahaan. PT PLN menekankan pentingnya transformasi digital melalui e-procurement untuk mencapai efisiensi dan transparansi. Sedangkan PT INL atau Industri Nabati Lestari melihat procurement sebagai titik krusial dalam harmonisasi strategi keberlanjutan dan kinerja rantai pasok. Selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul E-Procurement System in the Mechanism of Procurement of Goods and Service Electronical. Memiliki persamaan dengan jurnal utama,
yaitu kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif yang memadukan teori dengan praktek di lapangan, serta menekankan perlunya kerjasama yang baik dengan pihak terkait, yaitu baik itu pemasok dalam supply chain maupun stakeholder dalam sistem pengadaan elektronik, untuk mendukung kelancaran dan efektivitas proses bisnis. Lalu persamaan yang kedua yaitu keduanya sama-sama menyoroti pentingnya penerapan sistem yang efektif dan transparan dalam meningkatkan kinerja organisasi, baik pada jurnal tentang e-procurement maupun yang membahas hubungan antara procurement dan supply chain management. Keduanya menekankan bahwa peran strategis pengadaan sangat penting untuk efisiensi dan keberhasilan operasional. Selain persamaan, juga ada perbedaan dengan jurnal utama. Yang pertama, dan secara keseluruhan, jurnal ini membahas pengaruh pengungkapan modal intelektual atau intellectual capital disclosure dan pengungkapan manajemen risiko perusahaan atau enterprise risk management disclosure terhadap nilai perusahaan di sektor pertambangan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan. Sementara pengungkapan manajemen risiko itu memiliki dampak yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa investor lebih menghargai informasi tentang modal intelektual dibandingkan dengan informasi manajemen risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Maka kesimpulan yang dapat diambil, kedua jurnal ini menyoroti pentingnya sistem yang efektif dan transparan dalam meningkatkan kinerja dan nilai, baik dalam konteks pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah maupun dalam pengelolaan perusahaan di sektor pertambangan. Penerapan prinsip-prinsip good governance dan pengungkapan informasi yang relevan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu yang terakhir, jurnal yang berjudul The Relationship Between Sustainable Procurement and E-Procurement in the Public Sector, memiliki persamaan dengan jurnal utama, yaitu persamaan kedua jurnal ini pada topik sentral procurement adalah keduanya membahas peran procurement atau pengadaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, meskipun dalam konteks berbeda. Sedangkan pada keberlanjutan kedua jurnal menyoroti sustainable procurement sebagai komponen penting, baik dalam konteks manajemen rantai pasok atau supply chain, maupun kebijakan publik dan pada pengaruh teknologi. Keduanya menyinggung pentingnya pemanfaatan teknologi, terutama sistem e-procurement dan ERP, untuk meningkatkan performa pengadaan. Selain itu, jurnal ini juga memiliki perbedaan dengan jurnal utama, yaitu pada konteks organisasi. Jurnal 2024 fokus pada praktik procurement di perusahaan swasta Indonesia. Sedangkan jurnal 2012 meneliti praktik e-procurement dan keberlanjutan di sektor publik secara internasional. Sedangkan pada skala penelitian, yaitu penelitian 2024, bersifat studi kasus tunggal, sedangkan jurnal Brammer and Walker menggunakan survei internasional terhadap 280 praktisi pengadaan dari 20 negara. Dan pada tujuan utama jurnal 2024 ingin mengetahui peran procurement dalam operational supply chain. Jurnal 2012 ingin menganalisis hubungan antara adopsi e-procurement dengan keberhasilan pengadaan keberlanjutan, termasuk pengaruh komunikasi dengan pemasok. Dan pada temuan utama jurnal, Brammer and Walker menemukan bahwa e-procurement membantu aspek lingkungan dan sosial, tetapi dalam menghambat akses bagi usaha kecil dan tidak e-enable.
Jurnal 2024 menyoroti tantangan teknis dan administratif dalam pengadaan, seperti keterlambatan pengisian form serta perlunya ERP. Maka kesimpulan yang dapat diambil, kedua jurnal ini menunjukkan bahwa procurement adalah fungsi strategis yang bisa mendorong efisiensi, keberlanjutan, dan nilai tambah organisasi. Namun, efektivitas procurement sangat dipengaruhi oleh integrasi teknologi dan kualitas komunikasi dengan pemasok. Dalam konteks publik, e-procurement perlu dirancang inklusif agar tidak mengecualikan pelaku usaha kecil. Di sisi lain, dalam konteks swasta, perusahaan perlu memastikan perencanaan, monitoring, dan sistem pendukung yang efisien untuk mencapai tujuan supply chain yang berkelanjutan dan kompetitif. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa procurement atau pengadaan merupakan salah satu elemen paling penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan, khususnya dalam manajemen supply chain. Procurement tidak hanya sebatas proses membeli barang atau jasa, tetapi juga mencakup perencanaan, pengendalian anggaran, pemilihan pemasok yang tepat, serta pemanfaatan teknologi seperti e-procurement untuk mempermudah proses pengadaan. Perusahaan sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap anggaran pengadaan dan memaksimalkan penggunaan e-procurement untuk efisiensi. Selain itu, menjalin hubungan kerjasama jangka panjang dengan pemasok yang terpercaya serta memberikan pelatihan kepada karyawan procurement juga penting untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pengadaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.